Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anak tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tentunya pada pagi hari ini anak-anak sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah sholat duha nggih? Pinter, solihah semuanya. Lah, pagi hari ini kita akan belajar bersama Mupel Bahasa Indonesia. Kita membahas pendalaman materi, kita memasuki tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian dongeng. Apa sih dongeng itu? Dongeng adalah cerita hayalan. Ya, pinter. Nah, siapa yang bisa menjelaskan atau yang tahu pengertian dongeng secara jelas? Pinter. Dongeng adalah cerita hayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Lah, siapa yang tahu contoh dongeng yang terkenal di Indonesia? Pinter. Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Malin Kundang. Pinter. Nah, dari contoh tersebut kita bisa tahu tokoh yang ada dalam dongeng itu biasanya bisa manusia, bisa hewan atau tumbuhan. Selanjutnya, dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Lah, alur apa sih itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis dongeng. Yang kita pelajari yaitu jenis-jenis dongeng ada 5. Nah, siapa yang tahu? Yang pertama, pinter. Kita akan membahas jenis yang pertama, yaitu dongeng mite. Apa itu dongeng mite? Dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Contohnya dongeng mite yaitu Dewi Nawang Wulan, terus Nyi Roro Kidul, terus Joko Tarub, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis dongeng kedua, yaitu legenda. Apa itu legenda? Yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contohnya kalau asal-usul daerah, pinter. Asal mula kota Surabaya, asal mula Banyuwangi, asal mula Danau Toba, asal mula Tangkuban Perahu, asal mula Batu Menangis, pinter, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas jenis dongeng yang ketiga, yaitu dongeng parabel. Apa itu parabel? Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya baju baru kaisar. Contohnya lagi yaitu peniup seruling ajaib dan lain-lain. Banyak lagi nggak contohnya, bisa dicari sendiri. Selanjutnya yang jenis dongeng keempat yaitu hikayat. Apa itu hikayat? Hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Nah, contohnya Ciung Wanara, Panji, Air Langga, Samaradahana, dan lain-lain. Lah, hikayat ini mempunyai nama lain.
yaitu nama lainnya sage. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada orang bertanya apa itu sage, lah apa ya sage? Lah sampean bisa menjawab, sage itu sama dengan hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya Jongwanara, Panji, Airlangga, dan lain-lain. Bisa nggih? Pinter. Yang terakhir kita akan membahas jenis dongeng, yaitu fabel. Apa itu fabel? Fabel adalah dongeng yang tokohnya hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Kehidupan mereka siapa ini, nggih? Kehidupan hewan. Karena fabel ini membahas tentang hewan, tokohnya hewan, jadi kehidupannya kehidupan hewan. Paham dari sini? Nggih, pinter. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam dongeng. Siapa yang tahu unsur-unsur dalam dongeng? Pintar. Unsur-unsur dalam dongeng yang pertama yaitu tokoh. Apa itu tokoh? Yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Unsur yang kedua yaitu watak tokoh. Watak tokoh adalah sifat tokoh dalam dongeng. Ada biasanya sifatnya antagonis. Antagonis yaitu wataknya jahat. Protagonis wataknya baik, dan lain-lain. Nanti kita bahas. Selanjutnya unsur yang ketiga yaitu alur. Apa itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Unsur selanjutnya yaitu latar. Apa itu latar? Latar adalah tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Dan yang terakhir yaitu unsurnya pesan atau amanat. Lah, pesan atau amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Jadi setiap dongeng itu pasti ada amanatnya, ada pesannya. Lah, pesannya itu yang ditulis pendongeng kepada pembaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Nah, setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan karakter yang netral, yang tidak mendukung atau tidak menentang tokoh utama. Lah, tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, oleh penulis dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Nah, karakter tokoh dalam dongeng dapat ditemukan dengan banyak cara. Nah, yang pertama yaitu disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. Yang kedua yaitu melalui percakapan antar tokoh. Yang ketiga yaitu disampaikan oleh tokoh lain. Yang keempat yaitu pendapat tokoh lain. Lah, ini keempat ini adalah cara mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Paham dari sini? Pinter. Selanjutnya kita akan membahas tentang menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan
cermat. Nah, setelah itu kita dapat mencatat tokoh, mencatat watak tokoh, mencatat latar dongeng dan peristiwa penting yang ada dalam dongeng. Nah, setelah menyimak dongeng, kita dapat menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa kita sendiri. Paham ya? Pinter, wepet semuanya. Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Apa ya itu gambar seri? Siapa yang tahu? Pinter. Selain dalam bentuk paragraf, dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri. Apa ya gambar seri itu? Nah, gambar seri maksudnya adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Nah, dengan mengamati gambar seri, kalian juga dapat menemukan pesan dongeng. Bagaimana caranya? Dengan mengamati gambar seri, kita bisa melihat, kita bisa menemukan langkah-langkah pesan dalam rangkaian gambar seri. Yang pertama yaitu harus mengamati gambar dengan cermat. Harus benar-benar cermat diamati gambarnya. Dan yang kedua langkahnya yaitu memperhatikan susunan atau urutan gambar. Jadi gambarnya harus urut biar langkahnya benar. Langkah yang ketiga yaitu memahami setiap peristiwa pada gambar. Jadi dipahami satu-satu gambarnya. Gambar 1, oh ternyata peristiwanya seperti ini. Gambar 2, peristiwanya seperti ini. Gambar 3, seperti ini. Dan selanjutnya. Langkah yang keempat yaitu menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Nah, jadi setelah Samian mengamati gambarnya dengan cermat tadi, terus memperhatikan susunan, urutan gambar, terus memahami setiap peristiwa pada gambar 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat yaitu Samian bisa menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Jadi gambar 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu bisa diambil kesimpulan ceritanya. Gambar ini itu menceritakan apa, pesannya apa, bisa. Paham dari sini? Pintar, alhamdulillah. Sudah selesai. Alhamdulillah pelajaran kali ini sudah kita lewati dengan lancar, dengan baik, dan dengan cermat. Anak-anak hebat semuanya, solihah semuanya. Untuk itu anak-anak jangan lupa belajarnya, jangan lupa sholatnya, jangan lupa mengajinya. Tetap semangat belajar selalu, dan juga jangan lupa mendoakan kedua orang tuanya. Cukup sekian dari kami. Bila ada salah dan kehilafan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.